proses pengadaan itu dilaksanakan realistis nggih, realistis sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Jadi pasar itu intinya justru yang paling menentukan nggih, paling penting dalam proses ini karena komponen barang itu tadi itu menjadi dasar bahwasanya analisis itu dilakukan untuk memperoleh keseluruhan dari barang yang diinginkan. Ada indikasi di situ kan otomatis analisis pasar ini masih lemah. Harganya mahal, kemudian kualitasnya bagus, mereknya juga merek yang bagus, tapi memang sesuai kebutuhan dari kita. Gitu memang itu pasti nantinya akan tetap diambil. Analisis itu kan memberikan gambaran gambaran secara keseluruhan kondisi pasar. Jadi informasi itu kan akan menjadi faktor penentu untuk memilih metode apa sih yang sesuai untuk diterapkan dalam pengadaan ini. Jika tidak ada bukti analisis pasar misalnya ya, itu tentunya kami minta ya misalnya pembatalan proses. Podcast Insight Pengadaan Barang Jasa persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Seda Daerah Istimewa Yogyakarta kembali hadir menyapa Anda. Kali ini pemirsa, saya Artika Amelia akan menemani Anda ngobrol banyak banget yang seperti biasanya di podcast ini kita akan membahas mengenai satu tema untuk kita diskusikan bersama dengan dua orang narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di sini. Tapi sebelumnya pemirsa, kalau kita lihat ya dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, ternyata analisis pasar ini menempati posisi yang sangat strategis. Bukan hanya sekedar formalitas dari administratif, melainkan langkah awal yang menentukan bagaimana kualitas perencanaan, kemudian juga keberhasilan pengadaan itu sendiri. Dan analisis ini tentu saja dilakukan sebelum penetapan spesifikasi teknis, kemudian juga penyusunan harga perkiraan sendiri dan juga pemilihan metode penyediaan. Jadi di sini dengan kata lain, ia menjadi fondasi bagi banyak keputusan yang sangat penting dalam pengadaan. Nah, hari ini tema yang kita angkat adalah analisis pasar dalam pengadaan barang dan jasa. Narasumber yang luar biasa nanti bakal ngobrolin terkait hal ini pemirsa. Saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk narasumber yang sudah ada di sini. Yang pertama, beliau ini adalah anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Haji Ispriyatun Katir Triatmojo. Pak Katir, kabar baik Pak? Alhamdulillah sangat baik Mbak Tika. Oke, hari ini merah menyala ya Pak ya. Sama penjaringan. Ya, sedikit ada merah-merahnya juga Pak. Kemudian juga ada dari pengelola pengadaan barang dan jasa muda Biro Pengadaan Barang Jasa Seda Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Mino SE. Pak Mino, kabar baik Pak? Alhamdulillah baik-baik. Oke, baik dan juga ya, bahagia. Nah, itu yang paling penting ya Pak. Di tengah efisiensi tetap bahagia ya Pak. Bahagia. Oke, baik nih Pak Mino, terlebih dahulu kali ya. Ini langsung ke beliau tentang analisis pasar dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini apa sih Pak? Bisa dijelaskan kepada pemirsa. Monggo silahkan. Kalau secara intinya saja analisis pasar itu intinya kita itu berproses untuk mengumpulkan, menganalisa dan juga melakukan evaluasi informasi pasar itu. Jadi untuk di sana itu untuk mengetahui bahwasanya apakah pengadaan itu akan dilakukan sesuai realita di pasar tersebut. Jadi di sana kan ada pengadaan barang, jasa maupun pekerjaan konstruksi dan juga jasa lainnya itu sesuai dengan kondisi pasar yang ada seperti itu. Nah, kondisi pasar ini pastinya nanti akan selalu berbeda-beda begitu ya Pak, setiap adanya pengadaan itu atau bagaimana? Jadi karena pasar itu kan fluktuatif terpengaruh mungkin adanya inflasi, adanya nilai tukar juga yang berubah-ubah lah, itu juga mempengaruhi dari
analisis itu sendiri secara keseluruhannya kayak gitu. Oke, baik, itu singkatlah ya, nanti bisa menjadi satu pemahaman untuk pemirsa. Nah, Pak Katir, kalau dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, Pak, memastikan setiap OPD ini melakukan analisis pasar sebelum melakukan pengadaan, itu seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak Tika. Jadi kami di lembaga DPRD, khususnya di Komisi C, ini sebetulnya kami secara konsisten dan selalu mendorong bagaimana agar di setiap OPD itu melaksanakan analisis pasar sebagai bagian daripada perencanaan pengadaan. Nah, melalui apa yang kita lakukan itu ada beberapa hal, misalnya melalui forum pembahasan di KUA PPAS, kemudian juga di RAPBD perubahan, dan kami selalu menanyakan kebutuhan dan kelayakan harga sebelum menyetujui daripada anggaran yang direncanakan tersebut. Jadi kami sebetulnya istilahnya sering menyampaikan hal tersebut kepada OPD-OPD terkait. Seperti itu. Oke, tapi selama ini juga sudah sering dilakukan ya Pak. Tadi ada di forum-forum pembahasan, Betul, kemudian ya. Kebutuhan dan juga kelayakan harganya itu seperti apa sih kayak gitu? Terus sering kita diskusikan bersama. Artinya ya itu tadi kan kita sering kali mengundang OPD-OPD itu di ruang komisi terkait dengan pembahasan yang menyangkut dengan program-program yang ada di pemerintah DIY ini lah. Ini terkait dengan analisis pasar ini tentunya kita juga selalu sampaikan pada mereka bagaimana ini selalu dijalankan sebaik mungkin untuk perencanaan dan pengadaan. Seperti itu. Oke, baik. Analisis pasar ini kan tentu harus dan wajib untuk dilakukan begitu ya Pak ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari analisis pasar ini sehingga memang sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mengadakan pengadaan barang dan jasa ini harus melihat pasar sekarang ini seperti apa dan juga bagaimana Pak? Jadi kalau secara tujuan itu lebih kepada proses pengadaan itu dilaksanakan realistis realistis sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Jadi misalkan di sana itu harga satuan barangnya itu kan juga tidak hanya harga komponen harga barang itu saja. Jadi di sana ada harga-harga tambahan. Jadi kayak misalkan untuk biaya pengirimannya, untuk biaya pelatihan misalkan seperti itu. Itu juga harus diperhitungkan, harus Pak? diperhitungkan seperti itu. Jadi Oke. Baik, sebagai contoh untuk gambaran kita nih Pak, seperti apa yang mungkin juga selama ini sudah dilakukan begitu? Oke. Jadi kalau kita ambil contoh, misalkan kita beli laptop seperti itu. Jadi misalkan laptop itu dalam satu instansi itu butuh berapa? Seperti itu harus dihitung dulu nih. Iya, dihitung dulu butuh berapa, terus spesifikasinya seperti apa. Lah di sana ditambahkan juga komponen-komponen, ada PPN-nya kayak gitu. Terus juga ditambahkan juga biaya instalasi misalkan kayak gitu, biaya pengirimannya, nanti ditambahkan program dan sebagainya seperti itu. Itu harus diperhitungkan. Jadi nggak hanya harga barang tok wujud barangnya aja, jadi ada komponen-komponen itu tetap harus diperhitungkan. Oke, kalau orang Jawa bilang tuh berarti perintilan-perintilannya itu juga tetap harus dipertimbangkan ya Pak. Kalau misalnya beli laptop nggak cuma, misal laptop harganya 15 juta, nggak cuma 15 jutanya aja yang dihitung, tapi ada perintilan yang lainnya juga. Iya, seperti itu. Yang masalahnya komponen-komponen itu kadang kalau tidak diperhitungkan itu kan menjadi harga yang dipatok itu akhirnya nanti kurang dari harga pasaran jadinya kan. Jadi kemungkinan nggak dapat lah untuk itu perhitungan harganya itu kan nggak dapat nggak bisa untuk beli barang. Jadi kan tapi jangan sampai tombok juga ya Pak. Pernah nggak sih Pak tombok kayak gitu? Ada nggak case-case semacam gitu? Kalau tombok itu ya kemungkinannya kan nggak kan, karena kalau emang nggak dapat kan ya mesti akhirnya jadi gagal Mbak, seperti itu. Oke, karena memang ketentuannya juga sudah ada, kemudian hitung-hitungannya sendiri juga sudah dilakukan ya Pak. Oke, baik. Nah, Pak Katir, kalau selama ini dari DPRD sendiri juga sejauh mana sih Pak mengawasi proses penyusunan harga perkiraan sendiri yang dilakukan oleh para OPD nih Pak? Nah, baik Mbak Tika, jadi memang ketika bicara pengawasan kan itu sudah menjadi tupoksi kami. Artinya memang lembaga dewan itu mengawasi jalannya pemerintahan termasuk program-program dan terkait dengan perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing OPD lah. Dalam hal ini kami dari sisi DPRD ada beberapa
tugasnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan pengawasan ini. Yang pertama adalah terkait dengan evaluasi dokumen pendukung RKA dan RAB-nya. Oke, evaluasinya yang dilakukan itu bagaimana dan juga sejauh mana nih Pak? Ya, evaluasi kan kita sering dikasih istilahnya gambaran-gambaran ataupun data-data dari mereka. Nah, data itu kita pelajari betul itu seperti apa. Nah, ini pasti menjadi catatan bagi kami di lembaga dewan, baik itu yang disampaikan melalui dari anggota maupun dari pimpinan, pasti nanti ada tindak lanjut terkait dengan itu. Kemudian yang kedua yaitu tentunya pas kita mengadakan rapat kerja atau hearing dengan OBD terkait, itu pasti kita juga diskusi di situ termasuk klarifikasi terhadap asumsi harga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mendorong agar penyusunan HPS ini mengacu pada sumber data yang sah, yang resmi. Itu seperti itu. Mungkin itu ya gambaran daripada istilahnya pandangan kami di sisi lembaga dewan, biar semuanya itu nanti apa yang direncanakan sesuai atas pengadaan ini benar-benar sesuai prosedur yang jelas. Oke, selama ini juga sudah dilakukan ya, khususnya untuk DPRD DIY ya. Oke, baik. Pak Mino, selama ini kan dari proses pengadaan barang jasa sendiri kan tidak hanya barang-barang yang memiliki nilai nominal yang kecil, begitu kan? Ada yang harganya sampai ratusan, bahkan ada yang MM-an juga ya kalau. Ya pasti. Pasti ya. Saya soalnya agak gemeter Pak kalau ngomongin duit miliaran karena belum lihat secara langsung ya. Tapi untuk beliau-beliau ini pasti sudah sering begitu ya melihat itu. Nah, seberapa pentingnya sih Pak kita melakukan analisis pasar ini dari ya tentunya dari harga yang paling kecil sampai dengan harga yang wow nominalnya luar biasa itu Pak. Jadi analisis pasar itu intinya justru yang paling menentukan, paling penting dalam proses ini karena di sana kan si komponen barang itu tadi itu menjadi dasar bahwasanya analisis itu dilakukan untuk memperoleh keseluruhan dari barang yang diinginkan seperti itu. Jadi nantinya akan berjalan efektif, efisien secara keseluruhan pengadaannya itu kan dasarnya dari si analisis pasar itu. Berapa lama Pak waktu yang digunakan untuk melakukan analisis pasar ini? Oh, kalau ketentuannya nggak ada sih ketentuan. Jadi sebisa mungkin ya sampai dengan yang diharapkan itu tercapai seperti itu. Kalau selama ini Pak Mino mungkin dan kawan-kawan begitu yang melakukan analisis pasar sendiri seperti apa? Apakah memang secara langsung terjun ke lapangan begitu atau hanya bisa melihat dari e-commerce begitu atau bagaimana? Itu kalau untuk analisis itu kan bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Jadi kita ngambil sumber-sumber misalkan dari e-katalagnya di LKPP seperti itu untuk jenis barang tertentu lah. Untuk jenis barang lain juga bisa dilakukan dengan misalkan market sounding ke penyedia seperti itu, dilakukan diskusi informal seperti itu, ataupun dengan ini juga datang langsung. Kita mensurvei langsung kepada penyedia ya. Oke, kalau survei langsung nih Pak, ini menarik sekali nih. Bisa cerita nggak Pak selama ini survei langsung yang dilakukan itu sebagai contohnya itu seperti apa? Jadi kalau survei langsung itu kan yang jelas tidak hanya untuk satu, tidak hanya satu yang didatangi seperti itu kan kita membandingkan di antara penyedia-penyedia itu misalkan itu juga tergantung kepada barangnya juga Jadi misalkan kita menyediakan apa yang disurvei itu anggaplah misalkan kayak dulu itu ada gamelan misalkan kayak gitu. Itu kan di gamelan itu nanti spesifikasinya seperti apa misalkan kalau misalkan yang tembaga itu ternyata yang di Jogja itu nggak ada yang bisa melakukan seperti itu. Nah, kita juga harus melakukan survei sampai keluar daerah, melihat
ada berapa sih yang bisa seperti itu. Tapi itu ada biayanya juga nggak sih Pak pada saat melakukan analisis pasar? Kalau dari pembiayaan paling biasanya ya di biaya Akomodasi, perjalanannya perjalanan aja, ya? Pak. Oh, Seperti itu. Biaya biasanya didukungnya hanya biaya perjalanannya. Oke, baik. Nah, tentunya nanti akan dipilih mana yang terbaik. Harganya tidak melulu yang harganya murah ya, tapi pasti Iya. kualitasnya yang baik juga ya Pak? Jadi untuk sampai kepada HPS Ya. itu kan dari hasil survei-survei itu tadi kan dibandingkan, Mbak. Ya. Jadi biasanya kan setelah dibandingkan itu kan mesti ada harga yang Terendah, rendah, ada yang ya. tinggi lah. Itu biasanya untuk itu dikomparasikan, diambil nilai tengah lah untuk ini. Seperti itu kurang lebihnya. Karena kalau kita ngambilnya yang terendah itu kemungkinannya kan spesifikasi itu bisa karena perlakuan si penyedia itu kan juga beda-beda kan terkait dengan kualitas si barang yang mau di ini. Tapi Seperti pasti itu. pengennya kualitasnya yang bagus, tapi harganya juga yang Ya, nggak begitu iya, mahal itu ya. pasti. Saya juga kayaknya pengennya kayak gitu kalau beli barang Iya. ya. Oke, baik. Nah, Pak Katib, kalau sama ini juga dari DPRD sendiri, bagaimana Pak bisa menilai kualitas analisis pasar sebelum misalnya nih melakukan pengadaan proyek-proyek yang harganya besar Ya. atau nilainya nominalnya gede-gede nih Pak? Seneng Mbak itu Mbak, karena di komisi itu biasanya anggaran ini udah sing nilainya besar itu rada menarik. Jadi Iya. ini Mbak, untuk proyek-proyek yang nilainya besar, misalnya seperti pembangunan jalan jalan provinsi Iya. atau misalnya pembangunan fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. Nah ini memang dari kami itu ada beberapa aspek yang yang kita sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan kelengkapan sumber data. Jadi Oke. tadi juga sama dari data itu penting ya. Iya. Sumber datanya itu seperti apa, kelengkapannya seperti apa, kita teliti betul. Itu kemudian yang kedua itu kesesuaian antara kebutuhan real, kebutuhan real dengan jenis barang dan jasanya. Itu harus ada kesesuaian di situ. Kemudian yang ketiga kalian dokumentasi hasil riset. Harus ada dokumentasinya juga Iya, Pak? harus ada penting itu karena itu juga salah oke. satu istilahnya ketika kita menyampaikan apapun ada dokumentasinya jelas. Kita istilah pegangan kita lah. Iya, betul. Ternyata seperti ini itu. Jadi dokumentasi itu penting bagi kami. gitu. Dokumentasi itu berarti dalam bentuk foto atau gimana sih Pak? Itu bisa bermacam-macam. Bermacam-macam. Pak. Bisa foto, bisa hasil survei. Hasil survei, Itu kan untuk dokumentasi karena itu kan nanti jadi bahan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Kami sudah melakukan ini loh, kami sudah melakukan analisisnya, surveinya. Nah itu kan nanti juga ada audit juga. Itu kan untuk pembuktian nih. Kami sudah melakukan saat audit itu bisa jadi bukti kita. Oke, baik. Jadi proses ataupun juga tahapannya bukan yang mudah ya. Maksudnya ada tahapan-tahapan yang tadi harus melakukan analisis pasar, kemudian selain itu juga pada saat pembelian kan bisa melakukan e-katalog juga ya Pak ya. Kemudian juga bisa dari tender juga kayak gitu. Iya. Oke, proses yang berjalan selama ini gimana Pak? Selalu berjalan dengan mulus atau sempat ada kendala juga? Ya, yang jelas ada sih kendala itu mesti ada. Jadi kalau kita misalkan terkait pemahaman sebagian besar pelaku pengadaan itu namanya analisis pasar itu hanya cukup di survei harga. Jadi identik gitu sebenarnya, identik bahwa analisis pasar itu hanya survei. Padahal Selesai, padahal kan enggak. Jadi itu prosesnya kan macam-macam. Enggak hanya survei itu toh. Jadi kan diawali dari misalkan kita mengidentifikasi kebutuhannya dulu, terus baru ngelihat ke harga pasar itu tadi, terus dibandingkan di antara harga-harga itu tadi, terus nanti juga ada ngelihat juga kemampuan penyedia. Ada nggak sih penyedia yang bisa melakukan itu kayak gitu. Terus misalkan ada, itu berapa sih kemampuan dia mengadakan? Misalkan beli semen lah, anggaplah misal si penyedia itu kan masing-masing berbeda kemampuannya kan, mereka bisanya maksimal dalam 1 bulan tuh ngirim misalkan 1.000 misalkan kayak gitu, padahal kan yang dibutuhkan lebih dari itu kan, berarti itu kan kita nilai juga kapasitas kemampuan si penyedianya juga. Seperti itu.
Salam pengadaan. Kamu pelaku usaha, menjual barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Tahu nggak, pemerintah punya anggaran lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk belanja pengadaan yang tersebar di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah atau yang disebut dengan KLPD. Kamu juga bisa loh ikut ambil peran dalam pengadaan pemerintah dengan menjadi penyedia barang jasa. Kamu bisa mulai dengan mencari tahu rencana umum pengadaan pemerintah melalui website aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP dengan alamat sirup.lkpp.go.id. Di aplikasi SIRUP, rencana umum pengadaan dikemas dalam bentuk paket pekerjaan. Kamu bisa pilih kategori yang sesuai dengan bidangmu, di antaranya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan pencarian paket berdasarkan instansi, lokasi, metode pengadaan, pagu, dan rencana waktu pelaksanaan pengadaan. Dari setiap paket yang diumumkan, kita bisa mengetahui berbagai informasi, di antaranya judul pengadaan, uraian pekerjaan atau spesifikasi barang jasa yang dibutuhkan, nilai pagu pengadaan, lokasi pengadaan, dan jadwal pemilihan hingga pemanfaatan barang jasa. Untuk kamu yang bukan pelaku usaha, aplikasi SIRUP juga bisa kamu manfaatkan untuk mengawal perencanaan pengadaan pemerintah. Pengumuman paket pengadaan di SIRUP merupakan bentuk transparansi pemerintah kepada publik, supaya masyarakat juga punya kepedulian untuk tahu uang negara dibelanjakan untuk apa saja. Yuk kita siapkan diri untuk ambil peran dalam pengadaan pemerintah. Kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM, terutama pada tahap awal recovery. Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Pengadaan barang jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMK dan koperasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah, serta mempercepat penyerapan APBN atau APBD. Mengatasi kondisi pandemi COVID-19 yang mengancam kesejahteraan ekonomi UMK dan melihat adanya peluang besar keterlibatan UMK dalam pengadaan barang jasa pemerintah, LKPP mengembangkan platform belanja pemerintah yaitu Toko Daring. Toko daring terintegrasi dengan marketplace dan retail daring sehingga belanja pengadaan melalui UMK dapat dilakukan semudah belanja online di marketplace sehingga seluruh UMK yang sudah tergabung dapat langsung bertransaksi dengan pemerintah. Saat ini, LKPP sudah bekerja sama dengan 64 marketplace dengan berbagai komoditas barang jasa yang bisa dibeli kapan saja dan di mana saja oleh pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen di seluruh Indonesia. Dengan kemudahan bertransaksi dan opsi pembayaran, serta pengiriman yang bervariasi, telah terlaksana 153.798 paket pengadaan dengan total nilai transaksi 408,5 miliar rupiah. Selama implementasi toko daring, LKPP telah melakukan terobosan dalam menjawab tantangan di lapangan, di antaranya memanfaatkan kartu kredit pemerintah dan fitur pembayaran bertempo untuk menjamin kepastian pembayaran kepada UMK. Melakukan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk menaikkan limit transaksi kartu kredit pemerintah dan pemungutan pajak. Kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan peraturan Mendagri terkait penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Mempermudah pendaftaran marketplace dan retail daring sebagai mitra toko daring termasuk bagi marketplace lokal. Menerapkan program onboarding bagi para UMK lokal pada marketplace di berbagai daerah, bekerja sama dengan asosiasi penyedia, Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi untuk meningkatkan kapasitas UMK untuk go digital. Saya Adi dari Ayam Taliwang Mbok Sutil. Saya berjualan secara offline udah sekitar 10 tahun ya. Pas awal pandemi itu mulai tergabung dengan online gitu. Kemudian dengan adanya program dari LKPP yang bernama Toko Daring,
Ini sangat membantu kami para UMKM untuk bisa meningkatkan penjualan karena jumlah orderan itu kan relatif lebih besar. Saya sangat merasa terbantu sekali dengan adanya toko daring ini karena sangat memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan UMK. Di mana di sana banyak sekali terdapat pilihan produk sesuai dengan spek dan harga yang kami butuhkan. Lalu juga terdapat banyak pilihan untuk metode pembayaran dan pengiriman. Mulai dari yang paling cepat yang 1 hari sampai pun ada. Jadi kami sangat merasa terbantu sekali. Terima kasih. Tentunya inovasi toko daring akan terus berlanjut dengan melakukan peningkatan sistem informasi, adaptasi proses bisnis, dan harmonisasi regulasi dengan stakeholder terkait. UMK tumbuh, ekonomi pulih bersama toko daring. Potensi markup atau underpricing akibat analisis pasar yang melemah ini kadang-kadang ada nggak, atau mungkin dari DPRD DIY sendiri pernah ada temuan-temuan kayak gitu Pak Katir? Mungkin kalau kita bisa bicara kelembagaan, mungkin indikasi itu mungkin ada ya. Indikasinya, indikasinya okay. itu ada. Jadi kalau kami sendiri memang belum sejauh itulah. Tapi yang jelas kami ada beberapa indikasi itu sehingga ini menunjukkan bahwa analisis pasar yang masih lemah. Yeah. Ya, artinya ketika sudah ada indikasi di situ kan otomatis analisis pasar ini masih lemah. Nah, ini tentunya berisiko menimbulkan inflasi. Inflasi dan pengadaan ulang yang tentunya akan merugikan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah DIY tentunya kita bicara di daerah istimewa Yogyakarta ini. Nah, ini juga himbauan dari kami, sekali lagi kami sampaikan bahwasanya terkait dengan ini harus benar-benar sesuai dengan sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. Itu seperti itu. Baik, tapi selama ini alhamdulillah temuan penyalahgunaan seperti itu belum pernah ada ya Pak? Belum pernah, dan jangan pernah ada. Kalau bisa jangan. Oke. Nah, Pak Mino ini kan mungkin juga pelaku begitu ya. Maksudnya selama ini hal-hal kayak gitu kan menjadi salah satu kekhawatiran tersendiri juga. Masyarakat pun juga kadang ya itu mindsetnya, wah jangan-jangan kalau ada pengadaan kemudian ada yang di markup harganya. Apalagi kalau misalnya dengan analisis pasar seperti ini, hal-hal kayak tadi itu markup itu juga bisa diantisipasi Pak. Jadi sebenarnya peluang markup itu ada sih, kalau kita diakui atau tidak itu kan ada. Seperti untuk peluangnya itu ada. Jadi misalkan kita ngambil dari hasil survei dan sebagainya itu kan survei dimungkinkan antara orang yang sudah dikenal gitu. Ya, kayak gitu lah. Jadi bisa jadi harganya itu sudah harga yang tidak seharusnya seperti itulah. Antisipasi yang bisa dilakukan yang jelas kembali ke pendokumentasian itu tadi sih. Betul. Jadi ke sana. Kalau dokumentasinya jelas, terus perbandingannya jelas, perbandingan antar beberapa pihak pelaku penyedia itu ya. Biasanya berapa sih Pak untuk ini penyedia itu? Tidak ada batasan yang jelas. Oh, jadi sebanyak informasi itu kan terus kita cari yang paling bagus, yang paling sesuai begitu ya Pak. Gitu. Jangan-jangan mungkin mereka itu nilai produknya itu tinggi itu karena ada biaya-biaya yang tersembunyi kayak gitu kan, bisa jadi seperti itu. Ya, makanya tapi biaya tersembunyinya itu juga dicantumkan Pak. Ya. Atau gimana? Bisa jadi justru yang tidak tercantum kayak seperti itu. Kalau tercantum kan berarti jelas kan kayak gitu. Kalau hal-hal yang tidak tercantum itu yang mestinya kita antisipasi seperti itu. Makanya kembali ke SDM orang pelakunya itu juga lagi sih. Jadi seberapa dia itu memahami niatannya pengadaan itu biar seperti apa, biar ini itu terbuka, biar ini itu realistis, itu makanya segala hal itu sebisa mungkin terdokumentasikan. Oke, baik. Tapi selama ini Pak, siapa saja sih yang terlibat kemudian yang berkontribusi dalam melakukan proses analisis pasar ini? Oke, kalau yang secara ini yang jelas kan PPK ya, yang PPK itu karena PPK itu yang menyusun proses
proses pengadaannya, merencanakan itu kan PPK-nya. Jadi termasuk nanti dia yang sampai dengan spesifikasi teknisnya, HPS-nya itu kan PPK yang menetapkan seperti itu. Terus di sana juga ada UKPBJ, terutama Pokjanya. Jadi mungkin Pokja itu bisa memberikan informasi, mungkin pengadaan-pengadaan yang sudah kejadian yang kemarin cerita yang kemarin. Jadi kan itu bisa untuk referensi. Oh kemarin harganya segini, menjadi kalau sekarang itu misalkan kok setelah dilakukan survei itu kok bedanya jauh lah. Itu apa sebabnya kan bisa dibandingkan dengan yang kemarin itu seperti itu. Terus untuk pihak lain juga mungkin pelaku usaha atau tempat kita mendapat informasi itu tadi itu kan ke pelaku usaha seperti itu. Terus tidak lupa juga aparat pengawas internal inspektorat lah kita sebutnya biasanya inspektorat itu kan mereka yang bisa memberikan masukan saat dilakukan analisis itu, memberi masukan, melakukan pengawasannya. Sesuai enggak sih ini analisis itu dengan ketentuan-ketentuan yang ada seperti itu. Terus tidak lupa juga LKPP itu jelas kita bisa mendapatkan data-data misalkan yang dari sumbernya e-katalog seperti itu kan dari LKPP. Jadi semua pihak itu nantinya yang akan terlibat begitu ya pada saat melakukan analisis pasar begitu ya. Oke, dari proses jangka waktunya pun juga tidak ada batasan, Pak? Nggak ada batasan, cuma biasanya kan melakukan itu kan ada deadline-nya dong, Pak? Deadline-nya itu kita sendiri yang bikin? Ini kapan sih mau dipakai itu loh. Barang itu kan kapan mau dipakai seperti itu. Jadi itulah menjadi deadline bahwa kan berarti sebelum barang itu dipakai kan harus dilakukan itu dulu, analisis dulu sampai dengan nanti akan harus memperhitungkan juga waktu untuk mendapatkan barang itu misalkan dengan cara tender itu kan butuh waktu sekian lagi, lama sampai dengan padahal misalkan harus dibutuhkan kapan itu kan sudah jadi deadline-nya itu ya harus dihitung mundur jadi gitu. Perencanaannya sekarang tapi barangnya nanti yang akan didapatkan untuk tahun anggaran ke depan begitu atau enggak juga? Kalau itu untuk tahun rata-rata untuk tahun ini. Kecuali kalau misalkan kayak Gedung Dewan itu kan tahun jamak ya Pak seperti itu. Oke, baik. Nah, saya juga minta pendapat dari Pak Katir nih selama ini yang mungkin juga sudah dilakukan beliau-beliau ini dalam melakukan analisis pasar ataupun juga dalam melakukan pengadaan ini seperti apa Pak? Jalannya sudah sesuaikah atau mungkin juga ada hal-hal yang memang harus diberikan masukan oleh para anggota Dewan? Monggo. Jadi kalau terkait dengan itu Mbak, jadi idealnya itu kan laporan hasil market sounding itu dilampirkan dalam dokumen teknis saat perencanaan. Nah, namun saat ini jujur aja kami belum menjadi kewajiban formal di OPD untuk menyampaikannya ke kami lembaga DPRD secara rutin. Itu seperti itu. Nah, kami tentunya mendorong agar laporan market sounding ini wajib disampaikan dalam rapat kerja pengawasan proyek strategis berikutnya. Artinya ya ini memang istilahnya harapan dari kami itu seperti itu. Untuk market soundingnya begitu ya. Gimana nih Pak? Mungkin ada tanggapan juga dari Pak Mino. Jadi mungkin yang agak menjadi masalah itu terkait ini ya Mbak. Anggaran itu kan dibuat setahun sebelumnya, ditetapkan dulu, baru nanti diproses ke pengadaannya lah. Saat berjalannya itu kan udah banyak hal yang berubah yang jelas seperti itu. Dari harga kalau naik terus gimana Pak? Lah makanya biasanya kalau yang dimungkinkan perubahan anggaran kalau seperti itu. Kalau emang harga berubah drastis seperti itu, paling perubahannya di situ atau merubah kemungkinannya yang merubah spesifikasi yang memungkinkan kalau seperti itu. Oke, kalau pengalaman di lapangan selama ini Pak yang terjadi seperti apa? Terkait perubahan harga misalnya begitu. Ya kalau itu misalkan dari sisi misalkan di sisi dalam pembuatan gedung misalkan ya. Jadi misalkan ada harga komponen besi yang sering berubah-ubah kan di besi ya itu paling dengan jangan sampai merubah
spesifikasi yang menurunkan kualitas seperti itu aja, jadi seperti itu. Yang menurunkan kualitas. Iya, jangan sampai menurunkan Tapi selama kualitas. ini nggak pernah lah ya Pak. Enggak, insya Allah enggak. Oke. Kemudian yang dilakukan selama ini dalam melakukan analisis pasarnya apa saja Pak? Yang mungkin bisa dilakukan misal di lapangan? Kalau secara Langkah-langkahnya nih misalnya, langkah-langkah yang dilakukan. Langkahnya itu yang jelas ngumpulin harga itu dari dulu nggih, ngumpulkan informasi pasar seperti itu. Terus setelah ada informasi itu kita dilanjutkan dengan sebelumnya itu diawali dengan identifikasi kebutuhannya dulu nggih, identifikasi kebutuhannya, terus mengumpulkan informasi pasar itu tadi. Nah, setelah itu disesuaikan dengan spesifikasi yang ada, yang diharapkan. Jadi misalkan spesifikasi dibutuhkan apa, untuk keperluan apa, seperti itu. Misalkan kalau komputer, kebutuhannya itu hanya sekedar untuk ketik-mengetik dan sebagainya, bukan yang grafis. Tidak berarti kan tidak diperlukan untuk ditambah yang spesifikasi yang ada kartu grafis level tinggi untuk kemampuan menggambar dan sebagainya, seperti itu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi setelah ada udah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, terus dilihat kemampuan penyedianya seperti itu. Adakah yang ada berapa banyak sih yang mampu mengadakan? Jadi melihat pasar penyedianya itu banyak apa enggak sih yang bisa melakukan itu, seperti itu. Oke, nah kalau selama ini Pak, misalnya nih analisis pasar ini diabaikan, kemudian dilakukan secara tidak sesuai dengan standar. Ada pihak yang dirugikan atau tidak sih Pak? Atau mungkin ada resiko yang nantinya bisa terjadi? Ya, kalau itu analisis itu tidak dilakukan atau diabaikan, ya itu mungkin resiko yang jelas mungkin gagal pengadaannya, karena ya itu tadi bisa jadi harga yang ada itu melebihi anggaran. yang tersedia, seperti itu. Itu bisa jadi seperti itu. Atau bisa juga HPS-nya itu, harga perkiraannya itu tidak sesuai. Jadi mungkin bisa seperti tadi overprice atau justru malah terlalu rendah kayak gitu. Harga terlalu rendah tuh Mas juga sebenarnya nggak boleh ya Pak? Atau gimana? Karena spesifikasinya juga nggak bagus begitu. Makanya kemungkinannya kalau harganya terlalu rendah itu akan identik dengan itu kayak gitu, dengan spesifikasi yang tidak sesuai. Karena kan mestinya udah ditentukan harga di awal itu kan, karena udah punya gambaran barangnya yang akan dibeli itu seperti ini. Jadi dari identifikasi itu tadi harusnya kan sesuai, udah disesuaikan dengan itu. Tapi kadang ada juga ya Pak, penyedia yang memberikan harga tinggi tapi spesifikasinya juga kurang bagus. Itu ada juga. Banyak ya. Makanya itulah kenapa memang harus analisis pasar ini harus dilakukan. Kemudian kita juga sebagai pelaku harus cermat juga ya Pak. Oke, baik. Nah, Pak Katir, kalau dari Bapak sendiri ada spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan ini juga sudah mencerminkan kondisi pasar yang sangat objektif atau belum Pak? Kalau dari kami tentunya ini masih banyak ruang untuk perbaikan. Masih banyak ruang untuk perbaikan. Nah, di sini kami terus terang aja mendorong kepada OPD bagaimana menggunakan pendekatan teknis fungsional. Jadi fokus pada kinerja dan manfaat barang, bukan pada merek atau asal produk saja. Jadi memang kualitas itu juga perlu dan penting. Tapi kalau misalnya kualitasnya bagus, tapi mereknya juga yang bagus, harganya bagus, itu gimana Pak? Ya itu mah bagus loh. Malah bagus. Juga bagus itu masih mahal harganya. Tentunya juga sesuai dengan anggaran yang ada. Kan gitu. Itu biar nyambung. Oke. Kemudian yang selanjutnya apa lagi? Saya kira itu Mbak. Oke. Ini gimana Pak Mino? Tapi memang harganya mahal, kemudian kualitasnya bagus, mereknya juga merek yang bagus, tapi memang sesuai kebutuhan dari kita, gitu memang itu pasti nantinya akan tetap diambil. Ya, kalau memang itu yang dibutuhkan itu cuma ini yang jadi sekarang itu kan digalakkan tentang tingkat komponen dalam negeri ya Mbak. Jadi
sepatutnya yang sekarang itu kan dianjurkan bahwasanya barang-barang itu lebih mengacu ke yang produk dalam negeri Produk dalam dulu. negeri. Yang Nah, tapi kalau produk kayak dalam gitu. negeri tapi speknya nggak sesuai, kemudian juga harganya sih masuk, tapi ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu ya gimana, Pak? itu akhirnya beda cerita, Beda cerita. kalau seperti itu. Nggih. Jadi intinya produk dalam negeri yang itu memenuhi spesifikasi yang diharapkan seperti itu. Tapi ada tidak sih Pak mungkin pengalaman barang yang pada akhirnya tidak kebeli begitu, padahal sudah misal masuk di dalam anggaran, tapi karena memang ada sesuatu hal gitu, akhirnya ada barang 1, 2, 3 barang begitu yang akhirnya tidak kebeli. Tidak pernah juga. Kalau selama ini yang saya pahami, yang saya tahu itu semuanya rata-rata ya terbeli sih, Mbak, Terbeli ya. terbeli. Oke, dan semua itu juga harus sesuai dengan anggarannya sudah Iya, yang ditetapkan jelas gitu. itu, Dan nggih. karena memang kadang gini Pak, misalnya kita pengen beli gelas ini, tapi wah ini gelasnya bagus, tapi anggarannya tidak ada. Nah itu kan hal-hal semacam itu juga sering terjadi ya Pak ya? Iya. Atau memang bisa disesuaikan lagi? Ya itu kalau penyesuaiannya ya di perubahan anggaran paling ya Pak, seperti itu. Kalau memungkinkan buka itu kan juga perubahan anggaran itu juga tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada. Oke, aduh ngomongin pengadaan barang, ngomongin analisis pasar, ini kayaknya nggak kelar-kelar gitu ya. Oke, nah Pak Katir, kalau dari Bapak sendiri bagaimana juga dari DPRD ini mendorong transparansi data harga dan juga penyedia dalam penyusunan e-katalog ya. Mohon maaf ya Pak, kadang yang namanya transparansi data harga itu kan kita juga ini benar nggak sih harganya, atau jangan-jangan ini harganya diubah atau gimana? Sok-sok memang begitu ya Mbak. Ya, sok-sok ya, Pak. Artinya itu Kadang-kadang ya. kadang-kadang di balik seperti itulah. Tapi nggak ada. berubah-ubah. Ya, ada lah. Oh ada lah, oke. Jadi kalau dari sisi kami itu tentunya ketika melalui forum-forum rapat bersama Biro Pengadaan dan Infrastruktur Inspektorat misalnya, nah itu kami minta ada sinkronisasi dan verifikasi harga di e-katalog lokal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kami mendorong bagaimana lebih banyak penyedia lokal masuk dalam e-katalog. Nah, itu agar menciptakan suasana persaingan yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dengan LKPP untuk membuka akses perbandingan antara harga di daerah. Seperti itu. Jadi, kamu setuju dengan harga yang akan kita ajukan? Nggak masalah. Yang penting marginnya cukup. Tapi jangan lupa sertakan dana tanda kutip agar penawar mulus. Halah, zaman gini kok masih pakai tanda kutip segala. Sekarang itu zamannya transparansi, Bung. Untuk memperbaiki sistem pengadaan, pemerintah mendirikan LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Alah, paling sama aja. Siapa yang bayar, dia yang dapat tender. Nah, inilah yang ingin dihindari. Pemenang tender dipilih berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan dalam sistem lelang yang adil dan terbuka. Kalau kita memang penyedia yang berkualitas, nggak perlu takut bersaing. Kalau kita nggak berubah juga, kapan majunya pengadaan? Untuk info lebih lanjut, silahkan buka www.lkpp.go.id. LKPP, wujudkan pengadaan yang kredibel untuk kesejahteraan bangsa. Dalam melayani masyarakat, negara perlu berbelanja barang dan jasa, baik untuk pembangunan, baik untuk pemeliharaan. Disinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hadir untuk mengatur proses pembelanjaan anggaran negara demi kesejahteraan bersama. Dengan sistem pengadaan terdigitalisasi yang dikembangkan oleh LKPP, proses belanja barang dan jasa tidak lagi manual seperti dulu. Sekarang, pejabat pembuat komitmen, yakni seseorang yang tersertifikasi, bisa berbelanja secara digital melalui katalog elektronik. Di dalamnya, barang dan jasa bersaing secara terbuka, sehingga negara bisa mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang bersaing. Katalog elektronik mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM.
agar belanja pemerintah yang besar banget itu makin menggerakkan ekonomi bangsa. Dan tentunya karena digital, semua proses ini berlangsung transparan dan tercatat, meminimalkan penyalahgunaan. Pembangunan dan penyelenggaraan negara baik dari desa, kota selalu membutuhkan proses pengadaan yang efektif dan transparan, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kawal pengadaan yang tepat, cepat bersama masyarakat. Pasti ada cara ya Pak untuk menentukan harga yang wajar atau harga perkiraan sendiri setelah kita ini melakukan analisis pasar. Ini apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan yang jelas itu mengumpulkan data harga dulu, nggih. Jadi di sana ada berbagai sumber, bisa dari e-katalog, bisa dari survei itu tadi yang sudah kita bahas, terus jadi mungkin bisa dari toko daring, kayak gitu, terus bisa juga dengan market sounding atau dari si referensi si penyedia seperti itu. Itu yang pertama yang bisa dilakukan. Selanjutnya bisa dengan membandingkan dan menganalisis data harganya, nggih. Jadi misalkan dari beberapa sumber tersebut itu dibandingkan harga ini dengan spesifikasi ini yang serupa, itu tuh seperti apa perbandingannya, apakah harganya terlalu jauh atau rata-rata seperti itu. Terus bisa juga itu dalam membandingkan dan menganalisis harga itu juga dilihat apakah sudah teridentifikasi kita, apakah itu sudah termasuk biaya-biaya tadi, ada PPN, ada biaya pengiriman, instalasi dan sebagainya itu. Terus untuk yang langkah selanjutnya itu bisa dilakukan dengan menyesuaikan dengan spekteknya gitu ya. Jadi kan spektek udah ada, terus tinggal aja dibandingkan ini apakah spek itu ada yang terlewat, jangan-jangan dari spesifikasi yang sudah diinginkan ternyata ada kurang satu, itu kan jadi tidak masuk secara spesifikasi keseluruhan. Itu bisa nggak Pak, misalnya nih kalau ada yang terlewat seperti itu kemudian disusulkan begitu Pak, atau nggak bisa? Kalau itu kan nanti jadi ada spek yang terlewat, itu kan mestinya harusnya mempengaruhi ke harga. Jadinya kan kayak gitu. Jadi masa spek disusulkan kan jadi nggak logis secara pengadaan keseluruhannya kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar teliti ya Pak untuk melakukan menentukan HPS itu juga ya. Nah kemudian bagaimana juga nih analisis pasarnya juga dapat membantu untuk nantinya bisa menentukan metode pemilihan penyedia yang tepat nih Pak. Jadi karena analisis itu kan memberikan gambaran secara keseluruhan kondisi pasar, seperti ya itu tadi ada jumlah dan kapasitas si penyedianya, kondisi pasarnya seperti apa, tingkat persaingannya, ada berapa penyedia yang bisa melakukan seperti itu. Juga ketersediaan produknya, juga harga pasarnya itu juga. Jadi informasi itu kan akan menjadi faktor penentu untuk memilih metode apa sih yang sesuai untuk diterapkan dalam pengadaan ini. Kan di sana akhirnya kalau hanya ada satu penyedia berarti itu berarti dilakukan dengan penunjukan langsung. Kalau penyedianya banyak yang bisa melakukan banyak itu dengan metode tender. Jadi penunjukan langsung bisa, kemudian tender juga bisa. Itu tergantung analisis itu tadi, kondisi pasarnya seperti apa. Harus bisa melihat terlebih dahulu kondisi pasar atau di lapangan itu seperti apa. Nah Pak Khatir, kalau misalnya nih ada tidak atau jika misalnya ditemukan adanya pengadaan dengan penyedia tunggal seperti itu tanpa justifikasi analisis pasar yang kuat, itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Jadi gini Mbak, mungkin ketika bicara pengadaan tunggal tadi sebelumnya di kami itu rada curiga kok bisa tunggal gitu loh. Kok sama tunggal seperti apa? Kayak nggak ada apa-apa di belakang. Udah berpikiran negatif dulu ya ini Pak ya. Nah ini gitu. Tapi jika tidak ada bukti analisis pasar misalnya ya, itu tentunya kami minta ya misalnya pembatalan proses. Pembatalan proses dengan pengadaan yang dilakukan dengan evaluasi ulang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga sampaikan temuan tersebut ke inspektorat atau BPKP. Dan itu untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Saya kira seperti itu. Jadi seyogianya sebetulnya dari kami
ketika bicara terkait dengan pengadaan itu ya nek iso golek penyedia sing ora mung satu gitu. Artinya nanti iso Minimal 2 gitu boleh? sebagai perbandingan. Oke. Dan itu saja juga harus sing masuk neng persyaratan. Artinya ketika ini tidak asal cumot itu didadekke penyedia itu nggak boleh. Artinya memang syarat-syarat itu terpenuhi. Nanti ketika itu mereka mendapatkan istilahnya pekerjaan ya otomatis sesuai dengan yang diharapkan. Itu seperti itu. Tapi selama ini pernah Pak ada penyedia tunggal kayak gitu atau ada juga sih. ada juga. Nah, tapi kan pasti itu. ada Cuma itu tuh juga kasuistis. Jadi misalkan kayak gini, kalau penyedia tunggal itu hanya misalkan itu berlaku untuk hal-hal yang spesialis sih sebenarnya. Contohnya Pak, misalnya yang kejadian itu kalau nggak salah itu dulu sumur atau apa ya, pengeboran sumur kayak gitu. Itu kan penyedianya itu sebenarnya ada, cuma mungkin ketertarikannya itu yang berbeda gitu. Dari mereka bisa mungkin lokasinya misalkan di yang sering kan di Gunung Kidul atau Kulon Progo ya untuk terkait sumur itu. Nah seperti itu kan mungkin karena lokasinya tidak disenangi atau terlalu dari struktur tanah dan sebagainya mungkin susah untuk didapat air lah, itu mungkin jadi akhirnya memungkinkan adanya yang penyedia tunggal begitu. Kayak gitu. Tapi kalau untuk produk yang lain gitu ya jangan sampai ada penyedia tunggal, hanya case-case tertentu aja begitu ya. Oke. Kalau selama ini nih Pak Mino, tantangan terbesar dalam melakukan analisis pasar di lingkungan pemerintah daerahnya apa Pak? Yang jelas itu mungkin sumber daya juga ada sumber daya, ada akses informasi dan juga SDM-nya mungkin seperti itu. Jadi sumber daya itu kan macam-macam, mungkin terkait juga fasilitas kayak tadi, fasilitas untuk pendukungnya si pelaku analisis ini, misalkan mau melakukan survei dan tapi sebagainya. Tapi nggak ada mobil kan, nggak ada motor. Tapi difasilitasi kan Pak setidaknya. Ya fasilitas itu ada, yang jelas ada. Cuma kadang kan juga itu terkait ke SDM lagi, ke SDM-nya jadinya ya. Jadi SDM-nya itu mungkin terbatas orangnya. Betul. Yang jelas seperti itu, terbatas orangnya. Terus juga terbatas di sisi yang mengerti tentang pengadaan itu belum semuanya bisa kita samakan ya. Jadi pemahaman antara satu orang person dengan orang dan lain yang beda seperti itu juga mempengaruhi. Terus kalau dengan kaitannya dengan akses informasi itu kan kita itu di daerah di daerah itu kan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar valid kayak gitu itu kan ada keterbatasan juga jadi misalkan si satu barang itu kita ngelihatnya di informasi misalkan dari toko daring seperti itu ataupun survei itu bisa sangat berbeda dengan barang yang di daerah lain seperti itu. Nah itu kan bisa menjadikan hambatan juga seperti itu. Gitu. Oke, tapi kalau untuk ini misalnya nih nuansa pengadaan seperti itu, barangnya itu tidak melulu ada dari DIY atau didatangkan dari DIY, bisa dari luar DIY juga ya Pak ya. Itu nanti juga akan ada hitungannya misalnya dari segi transportasi, akomodasi, itu juga harus ada hitungannya gitu juga. Makanya tadi ada komponen biaya pengiriman kayak gitu tadi kan itu untuk memperhitungkan itu juga seperti tadi misalkan di DIY itu nggak ada distributornya kayak gitulah, itu kan mesti harus mereka mendatangkan ke DIY itu kan butuh waktu, butuh biaya tambahan, biaya pengirimannya akan berbeda. Kalau hanya di DIY mungkin cukup dalam satu komponen barang misalkan itu kan cukup biaya pengirimannya hanya sepersekiannya lah. Kalau dari luar kan itu mesti akan menambah. Iya, biaya pengiriman juga ya. Kelihatannya sih kayaknya simple, tapi setelah dilakukan kemudian juga dijelaskan oleh Pak Mino ya prosesnya begitu panjang ya Pak ya, dan memang harus teliti ya Pak ya. Jangan sampai terjadi salah sedikit pun juga bisa mempengaruhi hal-hal yang lain juga ya. Oke, baik. Nah kalau dari Pak Katir sendiri nih, selama ini dari DPRD DIY juga pernah tidak sih Pak misalnya menemukan metode pemilihan penyedia yang tidak sesuai dengan hasil analisis pasar yang ada di lapangan Pak? Kalau menurut saya ada Mbak, ada, dan itu ya sebetulnya
apa ya istilahnya di keperluan di kami sendiri di lembaga DPRD. Artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman DPRD terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini ada hal yang kurang masuk dalam kategori ini. Nah, tapi kita tidak mau membahas lebih jauh terkait ini, tapi cuman kami dorong, kami menyarankan bagaimana untuk kami menekankan bahwa untuk pemilihan metode itu harus berbasis pada data lapangan yang jelas, yang konkret dan bukan hanya asumsi administratif saja. Jadi apa ya istilahnya sesuai dengan posisi kami di DPRD, sekali lagi adalah tugas kami adalah pengawasan yang mana segala bentuk perjalanan pemerintahan ini kan diawasi oleh Dewan. Nah, ini termasuk pengadaan ini juga demikian. Hanya kita harus benar-benar berharap ini real sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku diterapkan. Oke, tapi selama ini untuk hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak begitu banyak terjadi ya Pak? Tidak begitu banyak terjadi, tapi ada. Disadari atau tidak? Iya, tapi itu kembali Mak, tidak semua artinya memang itu tergantung kita niatnya dan orangnya tergantung itu artinya kalau sudah niatnya nggak baik ya bagaimana lagi kan gitu. Ada yang misalnya menggunakan kesempatan lah untuk melakukan seperti itu. Oke, baik. Kalau Pak Mino selama ini juga pernah terjun langsung ya Pak untuk melakukan analisis pasar di lapangan bersama dengan tim seperti itu, kemudian juga hasil analisisnya seperti apa, kemudian juga mungkin pengalamannya didapat di situ. Bagaimana Pak? Kalau kami kan di posisi di UKPBJ Pokja, jadi bukan pelaku langsung yang ini untuk melakukan analisis. Jadi kita hanya sebagai itu tadi memberikan rekaman data yang ada, misalkan ada pihak yang mencari data tahun kemarin kayak gitu, kita paling bisa hanya bantu buka. Karena itu tugasnya PPK ya Pak ya untuk di PPK untuk melakukan analisis dan sebagainya itu di PPK. Oke, kemudian hubungan antara analisis pasar dan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan yang ada di pemerintahan itu bagaimana nih Pak? Kalau dibicara secara hubungan itu gimana ya? Gimana korelasinya? Erat dan saling mendukung ya Pak, itu seperti itu. Jadi karena analisis yang dilakukan itu dengan baik itu mesti akan membantu memastikan bahwa proses pengadaan itu adil, terbuka, tidak diskriminatif. Itu hal-hal itu yang adil, tidak diskriminatif itu kan itu yang selama ini sebagai poin pentingnya pengadaan atau persaingan sehat kan itu seperti itu. Tidak diskriminatif itu misalnya seperti apa? Ya, sebagai jadi, contohnya. Tidak diskriminatif itu lebih kepada ini, jadi kita ambil contohnya ada beberapa penyedia, beberapa penyedia. Jadi tidak membeda-bedakan di antara penyedia itu. Jadi seperti itu. Misalkan diskriminatif ada kuncian-kuncian, misalkan seperti itu. Jadi misalkan kita mengadakan barang ini. Itu butuh dukungan dari si distributor ini. Nah, dari pihak distributor itu tidak mau memberikan dukungan itu kepada yang lain seperti itu kan bagian dari mendiskreditkan yang pihak tertentu, jadinya kan mereka tidak bisa ikut dalam pengadaan tersebut. Tapi selama ini ya tidak ada juga. Mungkin ada, cuma persentasenya tidak banyak. Oke, baik. Semoga persaingannya juga selalu sehat begitu ya, Kak ya. Nah, Pak Katir, kalau dari Bapak sendiri ada tidak sih misalnya rekomendasi dari DPRD untuk meningkatkan kualitas analisis pasar nih ya? Tentunya agar pengadaan nantinya itu lebih efisien, kemudian akan lebih akuntabel. Ya ada Mbak, ada beberapa rekomendasi dari kami biar nanti bisa menunjang daripada pelaksanaan pengadaan perencanaan pengadaan barang dan jasa ini akan lebih baik. Yang pertama adalah standarisasi dokumen analisis pasar di seluruh OPD. Kemudian yang kedua adalah pelatihan secara intensif bagi pejabat pengadaan di PPK soal metode market analisis tersebut. Dan yang ketiga adalah audit internal berkala oleh inspektorat terhadap terhadap akurasi HPS dan market soundingnya. Oke, jadi standarisasi, pelatihan intensif dan juga audit internal. Nah, itu juga selama ini sudah dilakukan atau belum, Pak? Kalau itu standarisasi itu yang mungkin belum ya. Jadi kan itu
karena keterbatasan juga nggih, keterbatasan masing-masing pelaku Oke, itu untuk keterbatasan apa ini? Nggih. Keterbatasan SDM, keterbatasan SDM dana. SDM juga yang Oke. terutama SDM. Jadi untuk membuat standar bahwasanya step-stepnya dalam analisis itu harus dilalui, itu step-stepnya seperti apa, kan itu butuh pemahaman masing-masing SDM kan seperti itu. Jadi itu juga menjadi tantangan yang jelas seperti itu. Tapi selama ini ada tidak sih misalnya buku sebagai acuan standarisasi begitu untuk melakukan analisis pasar? belum ada ya. Oke. Tapi setidaknya ada begitu apa yang harus dilakukan, kemudian juga belum sampai ini. Kita hanya intinya itu tuh apa? Saat sosialisasi saja itu kita harus apa sih yang harus dilakukan sebelum menentukan spesifikasinya, sebelum menentukan HPS-nya itu harus dilakukan analisis, itu prosesnya seperti apa, itu hanya baru sebatas sosialisasi, jadi belum ada panduan yang dibuat seperti itu. Baik, tentunya tadi ya rekomendasi dari Pak Katir ini semoga bisa menjadi apa ya catatan tersendiri nanti ke depannya. Oke, sebagai closing statement dari mana nih ya enaknya? Dari Pak Mino dulu, Pak Katir nanti gongnya aja. Semoga silakan Pak Katir. Pak Mino dulu. Ya. Terkait analisis pasar ini, yang jelas jangan hanya terpancang kepada pemahaman analisis pasar itu hanya survei harga pasar. Jangan hanya terpancang itu, bahwasanya analisis pasar itu adalah proses dari awal sampai akhir, dari identifikasi sampai didapatkan rekomendasi HPS suatu barang, seperti itu aja. Baik, terima kasih Pak Mino dan monggo silakan Pak Katir ada yang disampaikan. Mungkin dari kami sebagai lembaga dewan mengajak kepada semua saja, mari kita awasi bersama-sama pengadaan barang jasa, apalagi yang itu terkait dengan analisis pasar, biar semua program, semua kegiatan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini bisa berjalan dengan baik, maksimal. Jogja yang indah, Jogja yang bersih, dan Jogja yang istimewa. Oke, baik, terima kasih Pak Katir dan juga Pak Mino, dan pengawasan ini sebenarnya juga tidak hanya bisa dilakukan oleh anggota dewan, masyarakat juga bisa mengawasi ya. Oke, jadi ini tugas kita bersama. Jadi pengadaan barang jasa ini nantinya juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah ngobrolnya sampai di sini ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol di podcast yang lebih menarik lagi. Dan inilah akhir perjumpaan kita di podcast Insight Pengadaan Barang Jasa, persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Seda Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya Artika Amelia, sampai jumpa.